Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Dani selaku dosen algoritma dan pemrograman 1. Di sini kami dari kelompok 2 kelas TIF reguler pagi 21B izin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul aplikasi penjualan toko elektronik. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Harsananda Dwi Guna, Jatnika Fahmi Idris, Jujun Junaidi, Muhammad Dena, saya sendiri, Najra Aulia Dewi, dan Sabilah Trihafiani. Lalu di sini kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua diagram alir, yang ketiga implementasi, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Sabilah. Kepada Sabilah dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya yaitu transaksi jual-beli. Untuk lebih memudahkan proses dalam transaksi jual-beli, maka dibuatlah sebuah program. Dalam pembuatan program ini, kami memilih sebuah tema toko elektronik, dikarenakan kami menyadari bahwa di pertokoan elektronik membutuhkan detail atau spesifikasi lengkap dari beragam barang agar memudahkan penjual serta pembeli dalam bertransaksi, sehingga tidak terjadi kekeliruan di toko tersebut. Program aplikasi ini kami rancang dan buat diprioritaskan untuk toko elektronik menengah ke atas, untuk toko elektronik ke bawah bisa menggunakan. Selama dalam proses pengamatan pada toko elektronik Puspa Ayu, pengolahan data barang dan serta transaksi yang dilakukan masih menggunakan pencatatan pada buku, sehingga toko tersebut kesulitan dalam mengolah data barang dan transaksi penjualan. Selain itu, data-data yang telah dibuat pada buku pun sewaktu-waktu dapat hilang. Dari latar belakang di atas, kami dapat memberikan solusi bahwa pada toko elektronik Puspa Ayu tersebut memerlukan sebuah aplikasi berbasis konsol yang dapat membantu dalam mengelola data-data barang, sehingga dengan aplikasi tersebut pemilik toko bisa memantau data barang dan transaksi penjualan yang terjadi di toko elektronik tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih Sabila. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Harsa. Pada Harsa dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan latar belakang toko elektronik di atas, maka bisa dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut ini. 1. Belum akuratnya data barang yang terjual di toko tersebut karena masih menggunakan cara manual yang rawan terjadi kecurangan. 2. Pelanggan yang belum mengetahui spesifikasi barang yang lengkap. 3. Bagaimana mengetahui transaksi yang sudah dilakukan di toko itu. Berdasarkan rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Dengan membuat sistem pelayanan toko, semua perhitungan data barang dan transaksi penjualan dapat dilakukan secara otomatis dan sangat akurat untuk mencegah terjadinya kecurangan. 2. Menambahkan atau melengkapi spesifikasi barang secara detail dan lengkap agar pelanggan bisa mengetahui barang yang dibeli di toko tersebut. 3. Mencetak struk pembelian yang sah dari toko elektronik agar pembelian lebih terjamin dan aman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Harsa atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu manfaat dan ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Najra. Pada Najra dipersilakan. Manfaat. Diharapkan dalam dibuatnya aplikasi ini bisa memudahkan penjual dan pembeli, penjual dan pelanggan yang bertransaksi. Yang satu itu pengusaha atau penjual mengetahui data barang yang sudah terjual agar stok bisa tetap distabilkan dengan penjualan yang lebih banyak.
meminimalisir kecurangan pegawai yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu untuk pelanggan, memudahkan pembeli mengecek barang yang diinginkan apakah tersedia atau tidak. Pembeli bisa mengetahui pesanan secara detail sehingga proses pelayanan lebih efisien. Pembeli lebih terjamin dengan adanya pembayaran yang disediakan oleh toko. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Pembahasan pada makalah dan program ini difokuskan untuk satu, mengecek dan mengetahui barang apa saja yang ada di toko tersebut, sehingga penjual dan pembeli bisa saling mengetahui apa saja yang tersedia. Yang kedua, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi lebih mudah dan efisien. Program yang dibuat ini dengan menggunakan program Java, programnya berbasis belum berbasis sehingga membuat tampilan programnya tidak ramah dengan penggunanya. Program ini juga masih menggunakan array atau larik, oleh karena itu penyimpanan dan pengolahan data masih belum efisien datanya. Sekian penjelasan dari Najra. Itu selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang diagram alir. Yang pertama yaitu pseudokode yang akan disampaikan oleh Jujun Junaidi. Kepada Jujun dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pseudocode dalam aplikasi ini. Yang pertama ada program mulai program. Lalu selanjutnya deklarasi variabel. Kami menggunakan variabel list barang, pilihan, input, kembalian, uang, total, barang, harga barang, dan subtotal. Lalu nama, alamat, nomor HP, dan ulang. Yang ketiga, tampilkan list barang di toko. Nanti pada saat program dijalankan, nanti sistem akan menampilkan list barang yang ada di toko tersebut. Selanjutnya, masukkan pilihan angka barang yang ingin dipesan. Sistem nanti akan menampilkan kepada pelanggan barang yang ingin dipesan pelanggan dengan menggunakan angka. Setelah memilih barang yang ingin dipesan, sistem akan bertanya, memberi barang lagi? Jika iya, kembali ke tahap nomor 3. Jika si pelanggan ingin memberi barang lagi, maka kembali ke tahap 3, yaitu list barang. Lalu masukkan pilihan angka barang yang ingin dipesan. Selanjutnya, jika tidak, maka langsung menampilkan keranjang belanja. Selanjutnya, tampilkan jumlah barang dan harga yang dipesan di keranjang belanja, serta subtotal harga dari barang yang dipesan. Dan tampilkan pesan ingin mencetak data struk. Nanti sistem akan bertanya kepada pelanggan apakah ingin menampilkan data struk hasil pembelian pelanggan atau tidak. Jika iya, maka masukkan nama, masukkan alamat, masukkan nomor HP. Masukkan uang yang akan dibayar. Maka tampilkan pesanan di toko. Maka tampilkan pesanan dari toko, nama, alamat, nomor HP, uang yang dibayar, dan uang kembalian. Lalu selanjutnya tampilkan ulang program. Jika iya, kembali ke tahap nomor 3, yaitu tampilkan list barang. Jika tidak, masukkan uang yang ingin dibayar ke penjual. Tampilkan uang kembalian. Tampilkan pesan dari toko. Tampilkan ulang program. Jika iya, kembali ke tahap 3, yaitu tampilkan list barang. Jika tidak ulang program, maka program selesai. 8. Program selesai.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai episode code. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Jun atas penjelasan episode kodenya. Selanjutnya yaitu terkait flowchart. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait flowchart ini. Seperti ini, kita memulai program terlebih dahulu, lalu deklarasikan variabel apa saja. Setelah itu, lalu kita tampilkan list barang di toko tersebut bagaimana. Jika sudah, maka kita masukkan pilihan apa saja yang akan kita pesan dari barang tersebut. Nah, setelah kita memesan salah satu barang, sistem akan menampilkan apakah ingin memesan barang lagi. Jika iya, maka kita kembali ke tampilan list barang. Jika tidak, maka kita langsung menuju ke keranjang belanja. Lalu setelah itu, tampilkan jumlah barang yang dipesan di keranjang belanja. Total harga dari belanjaan yang telah dipesan. Setelah itu, sistem akan bertanya lagi, apakah ingin mencetak struk dari hasil belanjaan yang kita belanja tadi, yang sudah dibelanjain tadi. Jika iya, maka masukkan data diri atau identitas terkait nama, alamat, nomor HP, dan uang yang akan dibayar. Setelah itu, sistem akan menampilkan memberikan pesanan toko, nama, alamat, nomor HP, dan uang yang telah kita bayar tadi, serta kembaliannya. Jika kita tidak akan mencetak struk, maka kita hanya cukup menampilkan uang, hanya cukup memasukkan uang yang akan dibayar kepada penjual. Setelah itu, maka jika ada kembalian, maka akan menampilkan berapa. Lalu menampilkan pesan dari toko. Setelah itu, sistem akan bertanya lagi, apakah ingin memulai ulang program. Jika iya, maka kembali ke tampilan list barang lagi. Jika tidak, maka program akan selesai dan program pun selesai digunakan. Kurang lebih seperti itu terkait penjelasan flowchart. Selanjutnya, yaitu terkait implementasi. Di sini implementasi akan dijelaskan oleh Kang Fahmi. Pada Kang Fahmi dipersilakan. Mohon maaf Kang, suaranya tidak ada. Tidak ada Kang suaranya. Kang Fahmi. Pada Kang Fahmi dipersilakan. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Saya ingin menjelaskan tampilan dari aplikasi ini. Yang pertama akan ditampilkan yaitu list barang, berupa list barang. Barang yang ada di toko Puspa Ayu ini. Contohnya ada 17 barang. Nanti user bisa memilih dari barang ini yang ingin dibeli,
silakan masukkan angka barang yang diinginkan. Misalkan contoh, pelanggan ingin membeli yang nomor 1, yaitu Broko OB engkel itu. Lalu nanti akan ditanya lagi apakah akan membeli barang kembali atau tidak gitu. Selanjutnya, di situ ada data Anda, yang dimana data itu sudah dimasukkan gitu. Contohnya di sini ada namanya yaitu Dena, alamatnya di Bandung, uangnya gitu semuanya udah ada. Lalu struknya di bawah akan ditampilkan lagi. Lalu akan ditanya lagi apakah akan memulai program apa tidak. Kalau jika memulai program, maka akan kembali lagi ke list barang. Jika tidak, sekian penjelasan dari saya. Nah, ini untuk keranjang belanjanya akan ditampilkan juga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Fahmi atas penjelasan dari implementasinya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang telah kami buat. Kelebihannya yaitu kita memudahkan transaksi penjualan. Lalu pemilihan barang lebih gampang. Kenapa? Karena barang-barang sudah ada, sudah terlist. Aplikasi mudah digunakan karena hanya berbasis CLI yang sangat sederhana. Kekurangannya yaitu input barang dari penjual masih manual. Lalu tampilan masih sederhana, belum sangat jelas gitu. Lalu cetak struk masih dalam sistem yang dimana ketika ingin cetak struk dalam fisik itu masih belum bisa digunakan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.